Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Alfarisi akan menjelaskan tentang materi tugas akhir pemrosesan data terdistribusi. Baik, yang pertama yang kita bakal bahas yaitu ada 6, yaitu materi yang kita bahas hari ini yaitu ada 6. Yang pertama alasan diperlukan sistem terdistribusi, yang kedua contoh sistem terdistribusi, yang ketiga karakteristik sistem terdistribusi, yang keempat model sistem terdistribusi, yang kelima kelebihan dan kelemahan sistem terdistribusi, yang terakhir itu permasalahan sistem terdistribusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi sistem terdistribusi. Sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer, yang dimana komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Yang kedua yaitu sebuah sistem terdistribusi atau DS terdiri dari sekumpulan komputer yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Yaitu yang ketiga definisi sistem terdistribusi yaitu software sistem terdistribusi dapat mengkoordinir aktivitas masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem HW, SW, dan data, hardware, software, dan data. Selanjutnya yaitu mengapa diperlukan sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu performance. Apa itu performance? Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Yang kedua yaitu distribusi. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya yaitu seperti aplikasi perbankan komersial. Yang ketiga yaitu reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, dia akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian increment growth, yaitu mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Kemudian sharing data atau resource adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware yaitu printer, scanner, dan juga software yaitu seperti berkas, basis data, objek data. Yang terakhir yaitu communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Selanjutnya, contoh sistem terdistribusi. Yang pertama itu ada internet. Internet ini merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya, yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Nah, ini bentuk dari internet, jaringan internet. Kemudian contoh sistem terdistribusi yang kedua yaitu intranet. Nah, intranet itu jaringan yang teradministrasi secara lokal, terhubung ke internet melalui firewall, menyediakan layanan internet dan eksternal. Ini bentuk contoh intranet pada gambar. Nah, kemudian contoh selanjutnya itu sistem terdistribusi multimedia. Sistem terdistribusi multimedia biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Nah, dari karakteristik sumber data yang heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real time. Contohnya seperti video, audio, teks, multicast. Keempat yaitu mobile dan sistem komputasi ubiquitous, yaitu sistem telepon seperti sistem telepon seluler atau GSM. Di-share frekuensi radio, waktu transmisi dalam satu frekuensi, komputer laptop, ubiquitous computing. Yang kelima yaitu Wide Web arsitektur klien atau server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet seperti URL. Contoh selanjutnya itu World Wide Web. Nah, ini bentuknya
website dari contoh sistem terdistribusi. Kemudian lanjut ke karakteristik sistem terdistribusi, yaitu no global clock. Nah, terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi oleh karena asynchronous message phishing. Yang kedua yaitu pada sistem terdistribusi tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state sistem saat ini, atau disebabkan oleh konsekuensi dan message phishing. Nah, kemudian independent value. Nah, kemudian kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan. Yang terakhir itu konsekuensi of component. Beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang model sistem terdistribusi. Yang pertama itu sistem klien atau server, merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Yang kedua yaitu sistem point-to-point, merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Yang ketiga yaitu sistem cluster adalah gabungan dari beberapa sistem individual komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal atau LAN, Local Area Network. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari sistem terdistribusi yaitu pertama, kelebihan sistem terdistribusi yaitu pertukaran sumber daya atau prosesor, yang kedua pertukaran data, yang ketiga struktur geografis, yang keempat penyederhanaan logik, yang kelima modular, yang keenam reliable, yang ketujuh biaya rendah. Yang kedua, kelemahan sistem terdistribusi yaitu biaya komunikasi membengkak, kemaduan yang sulit, dan pembuatan program yang lebih sulit. Kemudian permasalahan sistem terdistribusi yaitu keheterogenan komponen, keterbukaan, keamanan, scalability, penanganan kegagalan, konsekuensi of komponen, dan terakhir yaitu transparansi. Oke. Baik, sekian dari penjelasan materi tentang sistem terdistribusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.